Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Ramli. Pada kesempatan kali ini adalah tutorial bagaimana cara mengupload BKD 2 tahun terakhir di Sister untuk kebutuhan sertifikasi dosen. Tutorial ini kami buat karena masih adanya miskomunikasi antara dosen dengan pengelola Sister terkait upload berkas ini. Sebelum lanjut, untuk mengingatkan bagi yang belum, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mensupport channel ini menghadirkan konten berkualitas. Oke, lanjut. Jika Anda adalah seorang dosen dan ingin mengikuti penjaringan Serdos, maka Anda bisa melihat secara detail kelengkapan data dasar Anda sebagai syarat eligible Serdos di Sister Anda. Lokasinya adalah di layanan Serdos. Di sini, Anda bisa melihat syarat dasar mengikuti Serdos, dan Anda bisa segera melengkapi data yang kurang berdasarkan rekapan yang ada di halaman ini. Di bagian catatan merah ini adalah syarat yang belum terpenuhi untuk Anda. Jika semua syarat sudah hijau, maka Anda eligible untuk mengikuti Serdos. Sebagai contoh, dosen berikut adalah tidak memenuhi salah satu syarat Serdos, yaitu tidak mempunyai BKD selama 2 tahun terakhir berturut-turut. Dan di sini disebutkan BKD 2 tahun ini diupload oleh admin PSD PTU. Artinya, BKD-nya diupload secara manual oleh mereka. Karena BKD diupload oleh admin PSD PTU, artinya Anda menyiapkan BKD 2 tahun terakhir untuk diserahkan ke admin PSD PTU. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus 2 tahun terakhir yang diupload? Sementara BKD sudah diisi langsung di Sister. Seharusnya otomatis muncul. Memang awalnya seperti itu. Cuma karena belum semua dosen melakukan pengisian BKD di Sister, sehingga akan banyak dosen terkendala dengan syarat ini. Sekarang, di mana dosen menyiapkan BKD untuk diupload? Tentu saja, Anda bisa menyiapkan lewat aplikasi Sister Anda di bagian layanan BKD, atau bisa juga menggunakan aplikasi BKD manual, atau bisa juga menggunakan aplikasi BKD di LL Dikti masing-masing. Sebagai contoh, jika sudah mengisi lewat Sister, Anda juga bisa mendownload di layanan BKD di bagian rekap kegiatan. Sebagai contoh di sini, dosen ini baru mengisi 2 BKD saja di Sister, yaitu BKD 2020 genap yang sudah bisa didownload, adapun yang 2021 ganjil belum bisa didownload karena masih proses pengisian. Kita langsung klik lihat hasil penilaian. Anda bisa langsung mengklik cetak kinerja untuk mendownload BKD 2020 genap yang sudah dibuat. Jika Anda punya kendala terkait cetak BKD ini, sudah kami lampirkan tutorial cara mencetak BKD Sister yang error. Linknya ada di deskripsi video. Setelah muncul, Anda bisa mendownload filenya. Anda bisa membuka hasil downloadnya. Sebenarnya yang dilampirkan nanti cukup hanya lembar pengesahan dan ringkasan isian BKD-nya saja. Nggak perlu semua halamannya. Untuk BKD Sister, cukup di 2 halaman terakhir ini saja. Pastikan ini di print lalu ditandatangani oleh kedua asesor dan dekan lalu di-scan. Untuk melengkapi BKD yang kurang, karena baru tersedia 1 BKD saja, padahal syaratnya minimal 4 BKD, sebaiknya menggunakan BKD manual, karena datanya bisa diatur. Lalu di print, ditandatangani oleh kedua asesor dan kaprodi. Dibuat dalam 4 semester terakhir berturut-turut, seperti contoh di sini. Untuk periode Serdos tahun 2022 ini membutuhkan BKD Serdos tahun 2020 dan BKD tahun 2021 alias 4 semester. Untuk BKD tahun 2020 terdiri dari BKD 2019 genap dan 2020 ganjil. Untuk BKD tahun 2021 terdiri dari BKD 2020 genap dan BKD 2021 ganjil. Contoh penampakan BKD manual adalah seperti ini. Bagian atasnya adalah ringkasan BKD, bagian bawahnya adalah tanda tangan asesor dan atasan. BKD ini digabungkan berdasarkan tahun menggunakan aplikasi editor PDF. Sebagai contoh di sini, kita gabungkan BKD 2020 genap dan BKD 2021 ganjil. Silakan disimpan berdasarkan tahun BKD dan pastikan kedua BKD ini berstatus memenuhi. Lakukan hal yang sama untuk 2 BKD berikutnya.
Setelah selesai, maka kedua file inilah yang diserahkan ke admin PSDPTU untuk diupload oleh mereka ke sister kampus. Untuk admin PSDPTU, berikut adalah tutorial cara mengupload PKD 2 tahun terakhir. Untuk diketahui, fasilitas untuk mengupload PKD ini sudah tersedia sejak nominasi Serdos dirilis oleh pusat. Biasanya nominasi Serdos dirilis di tanggal 2 Januari dan langsung tersedia fasilitas untuk mengupload PKD. Bagi admin PSDPTU, silakan login menggunakan akunnya seperti biasa. Lalu klik menu layanan Serdos. Di sini tersedia 3 menu. Paling kiri adalah menu daftar dosen yang sudah tersertifikasi. Yang tengah adalah daftar dosen yang belum tersertifikasi. Dan yang paling kanan ini adalah daftar nominasi calon peserta Serdos. Silakan klik bagian ini untuk melihat daftar nominasi Serdos. Dan di menu ini pula lokasi untuk mengupload PKD 2 tahun terakhir. Di sini tersedia daftar dosen yang masuk nominasi. Silakan search nama dosen yang akan melengkapi berkas PKD. Di sini, dosen ini sudah melengkapi semua syarat, kecuali BKD saja yang belum. Karena memang BKD hanya admin yang bisa upload, dosen tidak, sehingga memang tetap membutuhkan admin untuk menguploadnya. Admin bisa mengecek detailnya dengan mengklik tombol KCP besar. Setelah terbuka, di sini terlihat memang hanya syarat BKD saja yang belum memenuhi. Silakan kembali. Anda bisa mengecek langsung di kolom PKD per 2 tahun. Di sini tertulis tidak memenuhi, sehingga status eligible-nya pun belum eligible. Untuk mengupload BKD, Anda cukup mengklik tombol detail BKD. Maka akan muncul halaman detail BKD berdasarkan tahun laporan. Untuk mengupload BKD, Anda cukup mengklik tombol input baru yang ada di masing-masing laporan BKD. Kita mulai dengan BKD tahun 2020. Di bagian bukti kinerja, tersedia tombol telusuri untuk mengupload bukti kinerja BKD. Silakan klik, lalu cari file BKD tahun 2020 tadi yang sudah selesai. Kemudian, di bagian status BKD, silakan pilih memenuhi. Kemudian klik tombol simpan untuk mengakhiri. Maka BKD tahun 2020 sudah memenuhi. Kemudian, lanjutkan hal yang sama untuk BKD tahun 2021. Di sini terlihat kedua BKD sudah memenuhi. Selanjutnya, klik tombol kembali. Tara! Sekarang sudah terlihat BKD per 2 tahun sudah memenuhi dan statusnya pun sudah eligible. Anda bisa kembali mengecek detail dosen untuk melihat hasilnya. Di sini terlihat syarat BKD sudah memenuhi dan tercatat Anda termasuk data eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen. Di layanan Serdos akun dosen pun bisa dicek kembali. Di sini juga sudah memenuhi. Selanjutnya, admin bisa melakukan sinkronisasi untuk mengirim data BKD tadi. Maka demikianlah tutorial cara mengupload BKD 2 tahun terakhir. Mudah-mudahan tutorial ini bisa memberikan pencerahan kepada dosen dan pengelola Serdos. Keep stay di channel King Ramli. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan update tutorial dan info menarik lainnya dari channel King Ramli. Jika ada usulan dan masukan yang membangun untuk perbaikan channel King Ramli ke depannya, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.